Saudara, agama, ya perhatikan, semua agama di dunia itu punya konsep yang membuat kita itu hubungannya takut dan ketakutan. Betul tidak? Contohnya begini, termasuk agama nenek moyang kita. Ya, ternyata suku apa saja, termasuk kami orang Tionghoa. Ya, orang-orang tua kita dulu mengajarkan harus hormat kepada Tuhan. Coba saya minta semuanya menjawab, ya, harus hormat kepada Tuhan. Tidak boleh salah, harus begini, harus begitu. Dan selalu ada ancaman. Betul atau tidak? Tidak melakukan ini, nanti kamu kena ini, kena tulah ini, kamu akan celaka. Maka itu dalam apa ya? Ilmu agama-agama, mengapa hampir semua suku bangsa di dunia yang disembah itu yang menakutkan, dewa-dewi, Tuhan yang menakutkan. Karena begini konsepnya, yang baik itu pasti baik, gak usah dibaik-baikin, dia tetap baik. Yang kita harus baik-baikin itu justru yang jahat, supaya mereka nggak menghukum kita. Nah, saudara, ternyata apa ya? Bukan kepercayaan. Konsep itu masuk kehidupan kita ke dalam gereja. Saudara baca seluruh Alkitab, hampir seluruh Alkitab. Tidak ada ancaman dari Tuhan. Maka itu ketika Tuhan habis menghukum manusia dengan air bah yang begitu besar, Tuhan menyesal, betul enggak? Lalu dia terbitkan apa sebagai tanda di langit? Pelangi. Dan dia janji gak akan menghukum manusia dengan air lagi. Wah, itu menunjukkan sikap kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, satu-satunya ayat yang saya temukan, Tuhan mengancam, itu di Malaki 4 ayat 6, kita gak usah baca. Yaitu kalau gereja gagal membuat para ayah itu tidak bisa mengasihi anak-anaknya lagi, lalu anak-anak sakit hati kepada ayahnya, itu ancamannya ada. Aku akan datang dan memukul bumi sehingga musnah. Itu ancaman. Yang lain tidak. Maaf, saya harus ngomong ini. Pernahkah saudara menemukan ayat, kalau kita tidak memberi uang kepada Tuhan, terus Tuhan mengancam kita? Enggak ada. Nah, ayat yang dipakai itu Maleakhi 3. Perpuluhan. Kalau kita mau jujur, perpuluhan itu bukan berupa uang, tapi hasil bumi, hasil tanah, para petani, peladang, pekebun, peternak pada zaman itu. Jadi bukan uang yang diminta. Nah, Tuhan gak kejam, Tuhan gak jahat. Nah, bagaimana cara kita mengubah konsep ini? Ternyata kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang pertama kali menyadarkan kita bahwa Tuhan itu Papa, Ayah, betul? Maka itu dia berdoa mengajarkan. Ketika murid-muridnya, Guru, ajari kami berdoa. Seperti murid-murid Yohanes diajari berdoa. Oh, kamu minta aku ajar berdoa, baik? Nah, coba buka Lukas 11 ayat 2. Bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita menemui Papa di surga? Wah, itu luar biasa. Udah, ayat 2 Lukas 11. Ayo baca sama-sama.
1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa. Nah, stop, itu dulu. Jadi kamu minta aku ajar berdoa? Iya, Guru. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Apa kata pertama sapaannya? Bapak. Bapa. Saudara, Tuhan Yesus datang merevolusi konsep agama. Yang selama itu Tuhan itu menakutkan. Salah sembahyang, diketok. Salah memberi korban, ketok lagi. Wih, menakutkan sekali. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, dia ngajar. Apabila kamu berdoa, katakan. Bukan ucapkan. Ternyata beda. Dalam agama, kalau ada pemimpinnya mengajak berdoa, yang umum pakai kata ucapkan kalimat doa atau katakan kalimat doa. Ayo, ucapkan atau katakan? Ucapkan. Nggak ada, mari kita katakan. Ucapkan. Ternyata beda. Bahasa Inggris, to say and to tell itu beda. Coba lihat bahasa Bataknya pakai apa? Beda, saudara. Katakan itu komunikasi yang nggak formal. Ucapkan itu formal. Nah, di dalam ucapkan itu pasti unsurnya menghafal dan mengulang. Ucapkan. Bahasa Bataknya apa kata itu? Karena ada dua bahasa Indonesia, ada kata ucapkan dan katakan. Beda. Coba kalau mama papa ngomong kepada anaknya, ucapkan atau katakan, kamu mau ngomong apa ke papa mama? Beda nggak, saudara? Bahasa Bataknya ketemu Pak Sibarani? Ada coba yang bawa bahasa Batak. Adik, kamu ikut belajar juga. Ini anak saya pertama kali ini ikut ibadah. Senang sekali adik. Ya tadi waktu dia mau bilang, Papa mau ibadah? Gak usah takut, gak apa-apa. Kita di rumah kok santai. Nah ini contohnya adik. Bahwa dalam kita beragama, itu ketemu Papa di surga. Sudah yang bawa bahasa Batak? Bedanya ada nggak? Ucapkan dan katakan. Lukas, ya, Lukas 11 ayat 2. Ada? Siapa yang bawa bahasa Batak? Ya kamu baca. Ini. Ada nggak? Ayo, cepat. Apa? Gabe di dogma tunasida. Kata pertama aja, ucapkan atau katakan? Gabe di dog. Apa itu didok? Katakan ya. Nah, beda sudah. Bukan ucapkan. Saya ulangi, ucapkan itu unsurnya menghafal dan mengulang-ulang. Maaf, itu namanya mantra. Betul? Sebelum ada agama-agama di dunia ini, semua suku bangsa di dunia itu punya mantra. Termasuk suku-suku Indian, ya, termasuk nenek moyang orang Eropa, itu ada mantra. Nah, maka itu mantra itu bukan dikatakan, tapi diucapkan karena dihafal dan diulang-ulang. Maka itu buktikan, ya, definisi agama. Ya, kalau saudara baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama itu pasti ada peraturan ibadah dan peraturan sembahyang. Itu baru disebut agama. Nah, pertanyaannya, di dalam kekristenan ada nggak Alkitab kita menulis peraturan ibadah dan peraturan sembahyang?
Tidak ada. Loh betul nggak? Ini fakta, saudara. Maka itu sebetulnya kitab suci kita bukan kitab suci agama. Karena tidak ada peraturan ibadah dan tidak ada peraturan sembahyang. Loh betul nggak? Ini penting loh. Lalu pertanyaannya, lalu kenapa ada liturgi di gereja? Nah, karena ngikuti agama perjanjian lama, agama-agama. Maka itu kita nggak bisa berdebat loh. Loh, liturgi yang benar itu adalah HKBP. Oh nggak bisa, GBI yang benar. Oh salah, Advent yang benar. Ngerti nggak maksudnya? Maaf, semuanya benar. Karena nggak ditulis kok, terserah. Nah, setelah Tuhan Yesus datang membuat, saya pakai kata revolusi. Sekarang coba, anak-anak kalau pulang ke rumah ketemu papanya, ketemu mamanya, bebas atau pakai liturgi? Bebas. Betul? Nah, saya harap kalau saya pakai kalimat kata liturgi, jangan pakai konsep agama, tapi untuk pengertian. Apa yang terjadi kalau anak-anak kita pulang ke rumah berjumpa papa mamanya pakai liturgi? Ada fotum dulu, ada salam dulu. Lo cepat jawab. Jadi apa itu rumah? Aku. Maka itu kedatangan Tuhan Yesus itu merevolusi. Coba baca ayat 1 Lukas 11 supaya kita makin tahu. Jadi terima kasih Saudara David dengan tim yang berapa hari lalu menemukan tema aware or afraid. Kita ini bertemu Tuhan itu karena ketakutan atau karena kesadaran? Ayat 1, baca serentak. 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Pelan-pelan ya. Ayat 1 ini sangat luar biasa, Lukas 11 ini. Di mana luar biasanya? Perhatikan. Guru, ajari kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajari murid-muridnya berdoa. Setelah Yesus selesai berdoa, pertanyaannya, sejak Tuhan Yesus jadi guru dan mereka jadi murid, pelan-pelan ya, mereka pernah lihat gurunya berdoa atau belum? Ayo baca lagi ayatnya. Berarti selama mereka jadi murid, Yesus mengajar, mereka pernah lihat gurunya berdoa atau belum? Kalau ada pertanyaan seperti itu, nggak usah ragu-ragu. Nah, itu yang buat saya aneh. Masa selama itu Tuhan Yesus nggak pernah berdoa? Loh, ngerti nggak? Dari nada pertanyaan murid-murid itu, mereka surprise nggak? Tahu kata surprise ya? Loh, ternyata guru kita berdoa juga. Loh, iya atau tidak? Coba saya rasakan itu. Loh, ini kan aneh. Pertanyaan lebih membingungkan lagi. Apa betul selama itu Tuhan Yesus nggak pernah berdoa? Loh, ayo pikir. Tidak juga. Enggak juga, terus gimana? Karena dikatakan setelah Yesus berdoa. Berarti pertanyaan gini. Jadi waktu Yesus berdoa saat itu, murid-muridnya bertanya-tanya enggak? Loh, ternyata dia berdoa juga. Boleh nggak saya pakai kalimat ini? Loh, kok nggak pernah ngajarin kita berdoa? Loh, ya atau tidak? Ya. Nah, ini cara kita belajar. Ini aneh. Wih, lama saya merenungkan ini. Saya juga nggak percaya dia nggak pernah berdoa. Tapi kalau lihat faktanya, murid-muridnya surprise nggak? Dia sembahyang juga. Tapi kenapa nggak pernah ngajarin kita? Maka itu salah satu yang berani
Saya percaya itu pasti Petrus. Karena paling berani dia ngomong. Guru, ajari kami berdoa seperti murid-murid Yohanes diajari doa. Saudara, pertanyaan berikut lagi ini supaya apa ya? Kita apa istilahnya itu saling berpikir. Coba jujur jawab. Berarti selama mereka jadi murid, Tuhan Yesus pernah ngajari doa belum? Belum. Lebih bingung lagi kita. Masa nggak diajari berdoa? Loh, tapi ini fakta loh sudah. Maka itu ayat 2 saya terjemahkan. Oh, kalian minta diajari berdoa. Baik, aku ajari. Apabila kamu berdoa, katakan apa. Nah, coba buka Markus 1:35. Markus 1:35. Maka itu hubungan kita dengan Tuhan bukan dalam hubungan sebuah agama, tapi hubungan orang tua ke anak, anak ke orang tuanya. Itu kekristenan. Katakan amin. Jujur loh ya, jujur. Anak-anak muda suka nggak sih ngikuti liturgi? Ibadah enggak ya? Loh, jujur loh. Kita yang sudah tua suka. Kenapa suka? Karena sudah dekat kubur. Loh, maaf. Tapi orang muda nggak suka. Maka itu saudara, adik, ini kamu mesti dengar juga. Selama pandemik ini 2 tahun penuh tempat-tempat ibadah nggak boleh dibuka. Betul? Betul. Anak-anak muda itu mempertanyakan, loh, dulu kalau kita nggak ibadah orang tua kita marah. Bahkan kita anak-anak diberitahu, Tuhan marah kalau kamu nggak sembahyang. Ini 2 tahun nggak ada orang sembahyang. Maaf, Ka'bah sepi. Nggak ada orang ke Mekah berhaji. Nggak apa-apa. Basilika Santo Petrus tutup. Betul nggak? Betul. Tempat-tempat suci tutup semua. Di situ generasi Z atau generasi milenial mulai bertanya, ternyata Tuhan nggak marah itu kita nggak beribadah. Lu serius saudara? Itu jadi pertanyaan. Maka itu kita bersyukur COVID ini membawa sebuah konsep baru tentang Tuhan. Serius. Kita nggak pakai liturgi loh ibadah, cuma pakai di depan handphone. Betul? Maaf, nggak perlu ganti baju. Loh, saya tanya betul tidak? Beda dengan hari Minggu, harus keren, harus wah kelihatan begitu. Betul, harus gagah, pakai jas, pakai sanggul. Maaf, pakai dasi. Tapi selama COVID, maaf, apakah Tuhan marah? Pas lagi ibadah via online, kita harus ke WC. Loh, maaf. Loh, ngerti nggak pertanyaan saya? Kita bawa nggak HP kita sambil duduk? Ya. Loh, maaf. Loh, betul tidak? Betul. Ini fakta. Jadi hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan ketakutan, tapi kesadaran. Dia itu memang Tuhan yang harus kita hormati, kita segani, tapi dia juga Papa yang baik. Amin. Ngerti ya saudara? Nah, ayat 35 Markus 1. Ada apa dengan Tuhan Yesus? Ayo baca 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayo, lebih bingung lagi enggak? Ternyata dia juga berdoa. Tapi mengapa murid-muridnya tanya? Kan surprise. Lah, ternyata dia juga berdoa. Tapi kenapa enggak pernah ngajari kita berdoa? Lalu mereka memberanikan diri. Guru,
ajari kami berdoa seperti murid-murid Yohanes diajari Yohanes Pembaptis berdoa. Nah, jawabannya di sini. Yang dilakukan Tuhan Yesus di Lukas 11 itu doa secara agama Yahudi. Maka itu murid-muridnya lihat, ya berdoa juga ternyata. Nah, yang doa di Markus 1 ayat 35, maka itu ada kata dia berdoa kepada siapa? Ayat 35 Markus 1. Dia berdoa kepada ada enggak? Di sini. Mana pinjem Pak Limbong ya? Di tempat yang sunyi dia berdoa. Iya. Terus ada kata kepada bapaknya enggak? Tidak. Oh, enggak ada ya. Bagaimana waktu hari masih gelap dia bangun teman-teman ini berdoa di sana. Oh ya. Saudara perhatikan. Ini doa secara hubungan anak dengan orang tuanya. Maka itu murid-murid gak tahu, karena Tuhan Yesus gak pakai talit. Tahu kata talit ya? Itu kerudung yang dipakai oleh orang Yahudi kalau sembahyang. Enggak pakai. Dan mereka kalau sembahyang harus ngangguk-ngangguk begini. Nah, saudara, sekarang kita tahu, apabila kamu berdoa, bukan ucapkan, tapi katakan. Siapa yang dipanggil duluan? Bapa. Ini dasar. Coba buka Mazmur 8 ayat 2. Mazmur 8 ayat 2. Ini kan mudah-mudahan nulisnya nanti bisa jelas ya. Maaf ini Koden agak lari-lari. Nah, ini yang saya panggil ini seorang ibu saudara kita di Tegal. Dia itu rajin meringkas khotbah-khotbah saya setiap hari kalau ada di Zoom. Nah, ringkasan yang kemarin ya, wah itu luar biasa nih kan. Ringkasanmu yang khotbah Koden kemarin malam, gereja perjanjian baru, itu paling banyak yang komen dari semua grup yang Koden kirim. Hebat nih kan. Udah? Bacakan ayat 2. 1, 2, 3. Ya Tuhan. Oh, ayat 3 berarti saya salah. Ayat 3, maaf. Mazmur 8 ayat 3, ya, maaf. Ya, silakan. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan melawan Dan untuk membungkam musuh dan berdendam. Stop dulu. Saya pertama baca ayat ini saya langsung protes kepada Bapa di surga. Apa protes saya? Ini sadis enggak bayi diajak perang? Loh, ya. betul enggak saudara? Loh, ini ngajak perang enggak? Bayi-bayi diajak perang enggak oleh Bapa di surga? Loh, saya tanya kok cepet baca. Iya. Dia tuh untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dari mulut-mulut bayi Tuhan telah meletakkan apa? Dasar kekuatan. Wah, saya bilang kok sadis sekali. Ternyata ini rahasianya. Dari bayi sampai kita jadi manusia sedewasa ini, usia berapa yang paling berbahaya, yang rentan dengan bahaya? Bayi. Karena bayi kan nggak tahu apa-apa. Maaf, ibu-ibu jangan tersinggung saya ngomong ini. Semua ibu yang punya anak, yang pernah punya anak, sedang punya anak bayi, ya saya bela di kamar hotel nggak kamu mengikuti. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau ada bayi nangis secara 100% atau 80%, mamanya ngerti gak anak ini kenapa, minta apa? Jawab. Enggak ngerti. Kita cuma nebak-nebak. Oh mungkin lapar. Oh mungkin basah. Maaf, dia sakit. Tapi yang mana kita nggak tahu. Saudara, ini ayatnya. Dari mulut bayi-bayi, ternyata Tuhan meletakkan sebuah kuasa
Waduh. Sekarang kita lihat fakta dari berapa banyak kejadian bencana alam, kejadian kecelakaan alat-alat transportasi. Yang saudara tahu, yang lebih banyak selamat bayi atau orang dewasa? Bayi. Itu jawabannya. Kok logikanya harus siapa yang lebih selamat, yang lebih pintar? Orang dewasa. Kita lihat berapa kali terjadi gempa bumi di mana saja, bayi selamat berapa hari di situ. Saudara, ini jawabannya. Ternyata semua bayi manusia yang belum punya agama apa-apa, Apa pencipta dan pemilik bayi-bayi itu meletakkan sebuah kuasa di mulut mereka. Itu saya cari, kuasa apa? Saya tanya, bayi orang Batak, orang Jawa, orang Maluku, orang Nias, orang Itali, orang Belanda, orang Tionghoa, orang Amerika, orang India, orang Afrika, begitu mulai bicara tentang abjad, apa keluar pertama? Abjad, bukan kata. Nggak ada bayi B terus D S P gitu, nggak ada. Saudara tahu, bahasa tertua di dunia itu Aramik, dan itu bahasa ibu Tuhan Yesus. Nah, dari bahasa Aramik ini muncul bahasa Ibrani dan langsung berkembang menjadi bahasa Arab. Jadi Ibrani duluan. Nah, dalam bahasa Aramik, apa itu ab? Dipanjang jadi Abba. Ini yang luar biasa. Jadi ketika bayi-bayi itu belum bisa tahu apa-apa dan belum bisa ngerti apa-apa, di mulutnya Tuhan ciptakan sebuah kekuatan untuk melawan musuh dan pendendam, yaitu setan-setan itu, dengan memanggil Abba. Amin. Amin. Dahsyat sekali. Aduh, ketika Roh Kudus mengertikan saya ini, saya menangis. Maka itu di Lukas 11 ayat 2. Apabila kamu berdoa, katakan Bapa. Saya ulangi lagi. Anak ketemu papanya pakai liturgi tidak? Tidak. Ya sudah. Nggak perlu. Kasihan loh anak-anak kalau ketemu bapaknya pakai liturgi. Capek gak? Loh, serius. Contoh kecil lain. Ada nggak papa atau mama makan, mak, nyapu dulu, ngepel dulu? Itu anak atau pembantu? Loh, itu anak atau pembantu? Ya sudah. Maka itu dengan Papa di surga seperti ini hubungan kita. Amin. Apabila kamu berdoa, katakan Bapa. Wih, ini revolusi besar yang Tuhan Yesus bawa. Jadi ketemu Papa bukan ketakutan, tapi sadar dia Papaku. Nah, kalau kita mau pakai liturgi yang benar, ada di Alkitab. Mazmur 100. Coba lihat itu. Apa judulnya? Ayo, saya minta yang bahasa Batak juga cari judulnya. Mazmur 100. Nah, di antara sekian banyak pasal dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22,
Ternyata Mazmur 100 ini satu-satunya liturgi kalau kita mau pakai. Judulnya apa? Di Alkitab bahasa Indonesia dulu. Pujilah Tuhan di baitnya. Berarti ibadah nggak ini? Ibadah. Di baitnya kok pujilah Dia. Bahasa Bataknya apa judulnya? Ayo bahasa Bataknya. Tik madokon memuji Jehovah. Nah, saya tahu Jehovahnya saja. Jadi artinya apa Pak Simbarannya? Tik. Ya, apa itu? Pengumuman. Pengumuman. Iya. Apa? Warta. Ya, madokon mengatakan. Mewartakan, memberitakan. Oh, memberitakan tentang Jehovah. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Nah, ini liturgi. Ibadah sama toh. Ada pemberitaan firman, wartakan. Ayo baca sama-sama. 5 ayat ini saja. 5 itu 6 ayat ya. 100 itu 5. Pendek. Semuanya serentak. 1, 2, 3. Bersorak-sorak kepada Tuhan. Ya. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan Dialah kita, umat-Nya dan kawan kedua gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tak turun-temurun. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Rame atau sunyi senyap? Loh. Rame atau sunyi senyap? Amin. Rame. Ini liturgi. Tapi kenapa banyak gereja ibadah sunyi senyap kayak ke kuburan? Terus ketakutan semuanya dalam gereja karena konsep agama yang dipakai. Saudara bayangkan. Nah, saya beri contoh begini. Lalu kapan kita hormatnya kepada Dia? Nah, begini. Siapa yang punya keluarga atau kenalan seorang jenderal, bintang 5, langsung aja begitu, sangat dihormati, sangat disegani. Kalau keluarganya, istri, anaknya ketemu bapaknya atau suaminya yang jenderal di kantor, harus hormat. Nah, betul tidak? Betul. Harus di kantor. Tapi kalau jenderal pulang ke rumah, apa yang terjadi kalau jenderal membuat peraturan militer di rumah juga? Istrinya mau ngomong, siap, laksanakan. Anaknya juga begitu. Ngerti? Jadi kalau jenderalnya pulang ke rumah, boleh nggak anaknya main gulat dengan bapaknya? Boleh. Boleh. Di rumah kok. Istrinya boleh bergurau, peluk-pelukan suami istri, maaf. Nah, maka itu Mazmur 100. Kenapa kita harus sukacita, bersorak-sorai, naikkan pujian syukur? Karena di baitnya. Di mana itu baitnya? Rumahnya. Nah, kalau kita di luar, doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Lo ngerti nggak? Itu kalau di luar. Maka itu banyak orang kebalik. Hanya dalam ibadah kelihatan hormat, tapi pulang ibadah curi sandal, ya, ribut sana, ribut sini. Maaf. Ini loh kebalikan. Ngerti ya? Nah, saudara di rumah, lihat. Jadi ketemu Bapak itu harus sukacita, bersorak-sorai, ada nyanyian syukur, ada korban pujian. Tapi di luar, kuduskanlah nama. Lewat kelakuan kita, lewat perbuatan kita.
Nah, ini yang Tuhan minta kita lakukan. Dalam hidup kita sehari-hari, kita ada kesadaran. Tapi di luar jam ibadah, tunjukkan kesaksian yang benar di luar sana. Nangkap ya? Maka itu di Alkitab tidak ada peraturan ibadah, tidak ada peraturan sembahyang. Semua kitab suci itu wajib ada peraturan ibadah dan peraturan sembahyang. Hanya kitab suci kita tidak ada. Terus gimana? Ya terserah kamu. Bagaimana ketemu kamu? Saudara, ini kebenaran yang luar biasa, kita harus tahu. Panggil dia Papa. Nah, contoh yang lain lagi. Apakah ada seorang ayah, anaknya baru lahir 2 jam, baru ya, umur 2 jam bukan umur 2 hari, langsung bapaknya membacakan peraturan keluarga? Nah, saya tanya, perlu gak? Bukan gak perlu, gak ngerti. Maka itu ketika gereja begitu banyak legalisme, peraturan-peraturan, gak ngerti. Jadi anak dulu kenali papa mamanya, nanti otomatis anak itu tahu peraturan rumah ini apa. Betul tidak? Betul. Nah, lihat zaman dulu, belum ada tulisan, belum ada buku. Lalu anak-anak kita pun ngerti peraturan adat semua, bukan menghafal, melihat hidup papa mamanya. Betul tidak? Nggak ada buku dulu, tidak ada tulisan. Bisa. Maka itu anak-anak kita akan kenal Tuhan bukan lewat peraturan ibadah, tapi lewat sikap hidup ayah ibunya di rumah dengan Tuhan seperti apa. Nanti anak-anaknya ikut. Ayo anak zaman sekarang, beda dengan zaman dulu. Anak zaman dulu dipaksa ibadah, ya ikut, takut. Zaman sekarang dipaksa ibadah, melawan. Betul tidak? Betul. Tapi kalau anak-anak lihat papa mamanya hidup dengan Tuhan, dan anak-anak melihat hasil hidup papa mamanya dengan Tuhan, gak usah diperintah, anak-anak pasti ikut sendiri. Betul tidak? Betul. Itu lihat hidup kita. Ada buktinya, kita lihat 2 Taware pasal 17. Maaf, pasal 20 dulu. 2 Taware pasal 20. Coba kita baca ayat 1 sampai 3, sampai 2 dulu. Ada apa di kerajaan Yosafat? 2 Taware 20 ayat 1 dan 2. Ada apa di kerajaan Yosafat? Udah, kita baca 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat Bersama-sama pasukan orang Ya, terus datanglah orang Yosua datang harus mengatasi menyerang tuanku. menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamat. ini Gitu. Ini masalah besar nggak di kerajaan ini? Besar. 3 pasukan loh tiba-tiba datang memberitahukan raja. Lihat kalimat pertama ayat 3. Yosafat ngapain? Yosafat menjadi Nah, menjadi takut. Wajar tidak? Wajar. Dapat serangan musuh mendadak. Saudara, tolong ya papa mama. Ketika papa mama punya banyak masalah, anak-anak pasti melihat.
Anak-anak pasti merasakan, betul atau tidak? Betul. Waduh, mau bagaimana ini? Nanti mau bagaimana? Nah, di saat anak-anak melihat papa mama dapat masalah, yang anak-anak tunggu adalah reaksi papa mamanya. Itu seperti apa? Apa reaksi Yosafat? Baca. Yosafat menjadi apa? Yosafat takut. Lalu mengambil keputusan. Stop dulu. Papa mama, ketika kita punya masalah dan anak-anak tahu, yang paling penting adalah anak-anak tunggu. Apa keputusan papa mama? Maaf, saya beri contoh umum. Ini Indonesia. Ketika anak-anak tahu papa mamanya ketakutan ada masalah besar, terus papa mama kasak kusuk ngomong, anak-anak tahu ini ngomong apa. Nggak lama kemudian datang seseorang, misalnya ini contoh saja. Lalu anak-anak melihat bapaknya keluarkan uang setumpuk besar uang. Anak-anak nggak tahu untuk apa uang itu. Mereka kasak kusuk dengan cat tahu orang yang datang. Terus mereka bawa uang itu pergi. Dia bawa uang itu pergi. Anak-anak masih nggak tahu ada apa ini. 2 hari kemudian orang itu balik dengan berita masalah beres. Nah ini kalau warga Kristen bilang, anak-anak, puji Tuhan, masalah kita selesai. Salah, harusnya puji uang, masalah kita selesai. Ngerti ilustrasi ini? Maka seumur hidup anak-anak akan belajar. Oh, kalau punya masalah, pakai uang. Kita akan lihat contoh yang lain. Ini Indonesia lagi. Anak-anak melihat papa mamanya punya masalah berat dalam keluarga. Karena mereka lihat, ini papa mama panik, ini panik. Gimana ya? Apanya telepon? Anak-anak nggak tahu yang ditelepon siapa. Ternyata datang pejabat. Ya, pejabat tinggi, anak-anak tahu. Entah jenderal apa atau suruhan gubernur, pokoknya pejabat. Kasak kusuk lagi mereka. Anak-anak nggak ngerti. Ini orang tua ngomong apa? Pergilah pejabat ini. 2 hari kemudian balik pejabat ini. Luar biasa, masalah beres. Jangan bilang puji Tuhan lagi, karena puji pejabat. Anak-anak akan belajar. Oh, kalau punya masalah, cari pejabat. Apa yang diambil keputusan Yosafat? Mencari Tuhan. Nah, baca ya sampai selesai itu kisah menarik. Lalu kita mau cari, kenapa raja ini dalam masalah besar keputusannya mencari Tuhan, nggak cari bala bantuan negara tetangga, tidak kumpulkan tentara lebih banyak. Kenapa cari Tuhan? Nah, semua saudara perhatikan, masalah besar, masalah kecil, bukan itu yang menentukan. Yang menentukan adalah keputusan kita dengan masalah itu bagaimana. Ngerti nggak kalimatnya? Maaf, perkara kecil tapi keputusannya salah, bisa jadi makin besar nggak? Nah, keputusannya masalah besar, keputusannya jelas Tuhan yang dicari, pasti bisa kecil. Nah, dari mana Yosafat ini bisa seperti itu? Ternyata ada di 2 Tawarit 17. Kita lihat mulai ayat 1. 2 Tawarit 17 mulai ayat 1. Kita baca 1, 2, 3. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkumpul di Yehuda. Ya, stop dulu ya. Sampai di sini kita belajar. Maaf ini ya, bukan untuk apa-apa, tapi ini bukti. Jokowi, kalau kita lihat secara fakta,
Begitu pula ibu negara, Ibu Iriana. Kira-kira menurut pengamatan kita, dua orang ini, kepala negara, ibu negara ini, keluarga yang bisa jadi contoh nggak? Jelas tuh, betul nggak? Lihat itu ibu negara, sederhana sekali. Betul? Ya. Betul-betul kelihatan ibu negara ini istri yang tunduk pada suami. Hampir kita nggak pernah dengar tentang apa-apa, tapi selalu ada. Nah, lihat anaknya yang jadi wali kota Solo. Mirip nggak gayanya dengan bapaknya Jarang? Mirip. Luar biasa. Nah, ini loh kisahnya. Yosafat menggantikan Raja Asa bapaknya. Kenapa? Lanjutkan. Sebagai pemimpin Israel, terus gimana tadi? Iya. Kota berkumpul di Ya, Yehuda, terus? dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang disebut Ya. Allah Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat Iya. karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak. Ini konsep penting. Ternyata Raja Asa, papanya Yosafat ini, seorang bapak yang hebat. Memberi contoh, memberi teladan. Tolong nanti hitung, saya lupa ya, waktu itu pernah ada yang hitung. Dari Raja Daud sampai ke Yosafat, itu ada berapa generasi? Pasti panjang bukan ya? Daud sampai ke Raja Yosafat. Nah, yang menarik kata ini, maka itu papa mama, hal yang paling indah, paling penting, paling bahagia, paling hebat, kita tidak boleh mewariskan harta kepada anak-anak kita. Tolong catat. Sebagian besar anak-anak pasti baik, maaf ya, tapi mantu-mantu belum tentu. Boleh gak saya berkata begini? Lihat banyak keluarga kaya, ayah ibu masih hidup sehat-sehat, tapi anak-anak sudah berebut warisan. Maaf, karena para mantu sebagian. Nah, ini raja ini luar biasa. Garis bawahi, hal yang membuat orang tua, kalau suatu hari dipanggil pulang tua dan matinya merem betul-betul, bukan melek sebelah matanya. Kalau anak-anaknya hidup disertai Tuhan, kok enggak amin? Amin. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Ini kekayaan yang enggak bisa dibandingkan dengan harta apapun. Katakan amin. Sering kali, walaupun gak selalu, orang tua masih hidup meninggalkan warisan tanah, uang, kekayaan. Itu jadi malapetaka. Tapi kalau orang tua mewariskan takut akan Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak disertai Tuhan, itu lain cerita. Tolong ya yang gabung di Zoom, Instagram, Facebook, perhatikan. Hati-hati dengan kekayaan. Lalu ada kata karena. Mengapa Tuhan menyertai Yosafat? Lihat kembali ayat berapa itu? Ayat 3. Ada kata karena? Karena ia hidup mengikuti Nah, karena ia hidup mengikuti jejak dari Daud leluhurnya. Nah, ini yang luar biasa. Zaman itu sudah ada buku belum? Belum. Betul enggak? Mungkin tulisan sudah ada, tapi nggak buku seperti sekarang ini. Nah, dari mana Yosafat bisa mengikuti jejak leluhurnya Daud? Dari lisan, cerita, dan tidak mencari Baal-Baal. Nah, Baal-Baal itu kalau zaman sekarang narkoba, pornografi, free sex, kemabukan, judi. Itu zaman sekarang setan bekerja. Dulu Baal.
Berarti bapaknya berhasil ngedidik anaknya ini. Maka itu ketika musuh menyerang Yosafat, keputusannya apa? Mencari Tuhan, belajar dari bapaknya, orang tuanya. Nah, maaf, liturgi nggak bisa membuat ini karena kaku. Maka itu tema ini luar biasa. Awareness or afraid. Kita ini sadar nggak bahwa Tuhan itu memang Tuhan, tapi Dia Bapa buat kita. Jadi jangan kita ketakutan bertemu Bapa di surga, tapi harus hormat dan takut Dia. Beda tuh ketakutan dan takut, beda. Maka itu ada kata-kata ya di antara banyak kehidupan untuk ngecek bapak di rumah itu bapak atau harimau. Suruh teman baik kita, teman baik loh, yang disukai oleh anak-anak kita. Maksudnya begini, pasti ya di antara sahabat-sahabat kita ada yang dekat dengan anak-anak kita. Ngerti enggak? Woi, kalau om itu datang, waduh, kalau kuda itu datang, waduh senang kita, gitu loh. Nah, tanya kepada sahabat kita, tolong tanya ya, tanya anak-anakku, mereka itu lebih suka aku pulang atau nggak pulang? Ngerti pertanyaannya? Nah, anak-anak biasanya jujur atau bohong? Jujur. Nah, pulang dari sini cek ya. Anak-anak kita yang dekat dengan sahabat kita, tolong. Aku minta tolong kalian tanyain anak-anak, mereka lebih suka aku pulang atau enggak pulang. Halo sahabat kita, om tanya ya, tante tanya ya, kamu tuh seneng nggak kalau bapak mau pulang atau kalau nggak pulang? Kalau anak-anak jawab, aduh kami seneng kalau bapak nggak pulang. Berarti bapaknya harimau, menakutkan. Nah, saudara, konsep ini kita suka. Bapa kita di surga tidak seperti harimau. Amin. Amin. Coba baca ayat ini, Lukas 15 ayat 1. Ini untuk menanyakan awareness or afraid. Kita ini sadar nggak siapa papa kita, atau kita ini ketakutan? Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Adi, nanti papa minta kamu cerita ya, ketemu papa gimana sikapmu. Itu ya. Ya, ayo sudah baca 1, 2, 3. Para memusukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Nah, tolong keluarkan apa kata lain biasanya. Sering, umumnya, selalu datang kepada Yesus. Pertanyaannya, kelompok ini pemungut cukai dan orang berdosa bisa nggak masuk bait suci untuk ibadah zaman itu? Bisa. Wih, peraturannya keras. Tapi aneh nggak? Kok mereka nggak takut datang kepada Tuhan Yesus? Loh, betul nggak? Betul. Mereka takut nggak kalau ketemu imam-imam? Takut karena diusir. Biasanya mereka datang kepada Yesus untuk mendengar firman, Dia ngajar. Saudara, ini contoh konkret. Bahkan kalau saudara baca ayat 2 ayat 3, Yesus tuh makan bareng mereka. Kira-kira mereka itu boleh nggak makan bareng imam-imam besar? Keseramaian itu juga. Ini luar biasa. Maka itu banyak anak-anak dan anak muda malas ke gereja. Satu, membosankan. Betul? Dua, Tuhan itu rasanya jauh sekali. Ya itu jauh sekali Tuhan itu. Karena peraturan-peraturan itu. Begitu lagi sekali COVID ini merubah semuanya. Nah, ayo datang kepada Bapa tanpa takut.
Amin. Amin. Tapi hormat. Gitu ya. Tapi hormat. Ini yang luar biasa. Oke Adi, Papa mau ngomong tentang kamu. Ada Esther ya, Esthernya kamu jadi saksi ya. Nah, tolong arahkan ke Adi. Atau itu juga ya, itu geser mejanya nggak apa-apa ya. Adi gini ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Maaf ya. Jadi Adi ini sampai hari ini, Adi maafkan Papa ya, Papa ceritain. Adi ini sampai hari ini tidak pernah tahu siapa bapaknya. Ya kita nggak urusan itu ya, masa kecil. Nah ibunya pun nggak pernah bisa cerita, padahal Adi sering tanya. Nah bulan yang lalu, tanggal berapa ya? Papa lupa, Mei ya? Awal bulan ya, Mei yang lalu. Bukan? Khawatir apa? Kalau Mike sama Michael itu Mei? Awal Juni atau akhir Juni? Iya, awal Juni. Iya. Awal Juni. Awal Juni? Iya. Iya, awal-awal juga. Awal Juni baru dong ya lu. Nah, saya cari sepatu pesanan papanya El ini, anak saya yang jadi operator ini. Nah, cari di MBK. Iya. Saya masuk 2 toko, nggak ada ukurannya, 47 gitu. Terus yang toko terakhir bilang coba apa? Yang di toko situ. Akhirnya saya datang ke tokonya Adi. Begitu saya mau masuk, saya lihat, saya hitung ada 9 atau 8 karyawan. Nah saya ini biasanya berdoa, Tuhan, siapa yang harus diselamatkan biar yang dekatin saya. Nah betul, dari semua itu cuma Adi yang dekatin saya, yang lain tidak. Nah begitu mendekati, Roh Kudus langsung bilang, dia tuh pengen punya papa, karena itu gak punya papa. Nah saya kenal suara Roh Kudus gitu. Nah terus saya tanya, ada Pak nomor ini? Untuk saya carikan gitu. Pas dia ngambilkan berapa sepatu, saya ngomong pelan-pelan, namamu siapa? Adi. Kenapa dengan papamu? Waduh dia kaget. Nah tapi karena di tempat resmi, saya nggak bisa sebebas itu. Nah lalu sudah begitu saya mau bayar, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan lagi. Saya sudah minta nomor teleponnya. Anak itu pengen beli sepatu. Oh ya? Terus saya tanya, Adi, kamu pengen sepatu? Dilberan lagi, kok saya bisa tahu? Ya udah, ambil sepatu yang kamu suka. Dia ngotot, udah mahal. Sudahlah nggak apa-apa, mana sepatunya. Nah, akhirnya saya berikan itu. Nah, yang papa mau tanya kamu, Adi, ketika kamu punya papa, yaitu papa ini, dengan papa kamu tuh ketakutan atau bagaimana? Untuk pertama kali ketemu kaget, shock. Kaget, shock gitu ya. Terus? Ya apa ya bang? Kan kita baru pertama kali ketemu, terus papa langsung bisa tahu aku orang tua aku gitu kan. Ya. Nggak langsung kan aku juga shock kan, yang dibaca kayak gitu. Terus ya kesininya sih ya seneng gitu udah ya. Luar biasa. Nah Esther, kamu bisa cerita nggak? Kan kamu temannya. Kira perubahan apa dalam hidup Adi setelah Adi ketemu papa? Nah ini, jadi selama Adi jadi anak saya, dia tuh cerita. Ini punya teman satu kerjaan, jadinya ya Esther. Nah ternyata Esther ini Kristen, Adi ini belum. Nah terus hari ini, karena Adi cerita kalau saya mau datang, nah terus Esther ingin ketemu. Nah coba Esther ceritakan, ada perubahan nggak Adi setelah ketemu papa ini? Apa perubahannya Esther? Pertama kali sebenarnya aku sama Adi udah kenal lama di satu kerjaan. Terus kita akrab juga, curhat juga masalah tentang kerjaan pas masih satu toko. Terus tentang pengalaman ya tentang pribadi juga termasuknya. Terus kita sempat Putus, lost contact. Nggak tahu kenapa, kalau nggak salah 2 hari Sabtu tiba-tiba Adi datang ke tempat kerjaku. Dia mau minta tolong, dia mau nyariin baju yang aku cariin. Tapi tiba-tiba dia tuh cerita sama aku kayak gini, Kak, aku punya papa. Kaget kan?
Ya setahu aku emang masalah pribadi tentang keluarganya memang belum pernah diceritain. Bukannya dia udah punya papa dalam hatiku. Papa saya itu ini loh Kak, Pak Pendeta. Nah dari situ aku berpikir, kok Pak Pendeta? Kaget kan? Karena yang aku tahu memang Adi memang, aku sama Adi beda agama ibaratnya kayak gitu. Maksudnya kayak mana sih Di? Kata gitu kan. Papaku aku diangkat sama anak, dia ceritain lah masalah dia ini, dia yang aku tangkapin dari Adi responnya senang punya bapak karena kata dia aku belum pernah ngerasain yang dia seorang bapak seutuhnya. Haleluya. Itu yang aku tangkap. Jadi aku sebagai temannya dia, bahkan aku bilang kayak gini, Di, aku boleh ketemu sama bapak itu enggak? Saking terharunya gitu kan, karena dia ya ibaratnya nggak sebahagia ini gini gitu ketemu orang tua, karena setiap dia curhat dia sama teman, kebanyakan teman. Kalau sama orang tua mungkin privasi, mungkin nggak terlalu dekat sama orang tua. Itu yang aku dapat sih, ada perubahan bahagia. Itu lah. Puji Tuhan. Iya, mana Pak Edi? Nah sekarang balik sini lagi. Nah baju ini yang saya pakai itu yang dibelikan adik, saya dapat hadiah. Yang nggak usah pakai ini ya. Maaf ya Esther. Oke, saya nggak pakai airport saya. Bisa dengar ya yang di Zoom? Yang di Zoom bisa dengar saya ngomong nggak pakai alat ini? Bisa. Ya? Oke. Benar. Nah, saya kaget. Jadi kemarin malam waktu dia pulang kerja langsung ketemu, Pak, saya ada hadiah untuk Papa. Hadiah apa? Baju. Langsung saya pakai ini. Aku sih nggak baca. Jadi Esther yang milih itu hadiah atau kamu nih? Kalau ukuran aku. Oh gitu. Kamu belum tahu ukuran Papa, aku bisa tahu. Masih foto, Pak. Oke, saya foto. Kira-kira. Oh gitu. Jadi kamu pintar, pas sekali ukurannya. Nah yang mengharukan saya tadi malam, Adi itu cerita, sepatu yang Papa belikan saya itu belum pakai. Loh, kenapa kamu belum pakai sepatu itu? Oh nak, apa Papa ini? Oh iya. Ya. Kaget nggak? Saya dibelikan dari berapa minggu yang lalu, kok belum dipakai? Ini yang saya kaget. Saya nunggu Papa datang, harus saya pakai sepatu itu. Saya lebih bingung lagi. Loh, apa Papa pernah janji kamu Papa akan datang lagi? Sekarang itu buat saya kaget. Saya percaya kok Papa pasti datang ke sini. Hah? Coba di kamu ngomong, kok kenapa kamu bisa yakin Papa datang pada Papa nggak ngomong kamu? Coba, aku terangin itu waduh kasihan dia. Iya, ayo Adi. Ya, apa ya? Kaget tuh Papa itu. Pemberian Papa sih maksudnya. Gini. Aku kalau dikasih barang sama orang selalu aku jaga sih. Pastinya aku bakal pakai barang itu seorang itu dulu yang memberikan aku, yang lihat aku pakai barang itu. Jadi kemarin tuh aku yakin pasti Papa bakal datang ketemu aku, baru aku pakai sepatu itu aku tunjukin depan Papa, karena kan itu pemberian dari Papa. Luar biasa. Mbak, terima kasih Adi, kamu begitu menghargai. Saya betul-betul kaget. Karena saya nggak pernah ngomong. Saya kesini juga mendadak. Nah seharusnya dia itu Senin liburnya. Cuma saya Senin masih belum kesini, saya masih di Nabire. Ada pertemuan kepala-kepala sekolah baru. Nah kalau dipaksakan, saya datangnya bisa hari Rabu. Karena Selasa baru dari istri saya, kami bertiga. Nah Selasa malam baru tiba. Nah terus saya bilang, Adi bisa nggak liburmu Senin dipindah Kemis hari ini supaya Papa bisa seharian dengan kamu. Nah bersyukur. Ternyata nggak tahu manajernya atau temannya bisa tukar hari ini. Nah saudara, ini yang dunia butuhkan. Bagian terakhir sekarang. Saya lupa tahun berapa, tapi saya itu kasihan lihat polisi. Tapi salam, ini awal 80-an yang lalu. Kalau lebaran, tahun baru, mereka nangkap penjahat. Aduh, kasihan keluarganya. Saya bilang, Papa, kapan sih kejahatan itu bisa berhenti? Itu saya dulu mikir tahun 80-an itu.
Kapan pengadilan itu kosong, tutup? Kapan penjara-penjara bisa tutup jadi rumah makan, jadi toko, tempat rekreasi? Ya nggak ada jawaban. Gimana ngilangin kejahatan? Sampai suatu saat Roh Kudus ingatkan, seorang manusia itu nggak akan cari hal-hal lain di luar hidupnya kalau jiwanya, hatinya itu puas, cukup, lengkap, utuh, kenyang, puas. Betul nggak? Semua dosa kan karena ada yang kosong di jiwa ini, maka itu cari tambahan dari luar. Nah, saya itu dari dulu diberi iman oleh Roh Kudus. Masalah apa saja dalam dunia ini, jawabannya ada di Alkitab. Ayat yang tertulis, orang itu puas, cukup, pasti ada, cuma saya nggak tahu. Sampai suatu hari kaget saya. Sekarang buka, saya akan beri 2 ayat yang terakhir. Ini yang pertama, Yohanes 14 ayat 8. Nah, Adi ini pertama kali dengar saya langsung khotbah. Ini pertama kali buat dia. Nah, sebetulnya ada 2 kakak beradik yang untuk mereka juga saya ke Lampung kali ini. Cuma mereka tuh kecapean, jadi ada di hotel. Nah, saya buka kamar untuk mereka. Nah, di sini ibu siapa saya lupa. Ibu siapa namanya? Ibu Wiwi. Nah, ini yang sebelah Esther tadi, ya anak Ibu Wiwi ini menikah dengan salah satu dari 2 anak itu kakak beradik namanya Yosef. Saya mereka nggak ikut, tapi katanya ngikuti di kamar hotel. Jadi sengaja saya ajak mereka nginep malam hari ini, ya karena mereka 2 juga figur ayah ibunya kali bisa meninggal. Nah, Yosef, Dimas, mungkin kamu ikut dengar juga papa ngomong ini. Nah, ayo kita baca ayat Yohanes 14 ayat 8. Baca yang keras, 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, saya kaget. Oh, ternyata ada kata cukup. Nah, bahasa Bataknya apa coba? Cukup, puas, kenyang, lengkap, utuh, komplit, sempurna. Itu semua ada di kata cukup. Ternyata kata cukup hanya terjadi kalau figur papa itu nyata di hidup setiap orang itu. Dahsyat sekali. Maka itu betul kata Tuhan Yesus. Apabila kamu berdoa katakanlah papa. Apa Pak Limbo? Gabedi dok si Filipus matu ibana patuduh tuhami amai ale Tuhan asa sobu rohana. Sombong. Puas. Bayangkan, orang itu puas hanya kalau papa itu nyata. Maka itu setan merusak papa. Kenapa setan merusak para ayah? Supaya orang jadi jahat di dunia. 90% isi penjara pasti anak-anak terluka oleh bapaknya. Oh, saya harus tambahkan 1 ayat ini, belum ayat yang saya mau katakan. Untuk Bapak, Kolose 3 ayat 21. Coba baca, Kolose 3 21. Maka itu gereja, tugas kita adalah membuat papa-papa itu menjadi papa yang baik. Ya, lagi sekali temanya awareness or afraid. Kita ini menyadari nggak Tuhan itu papa, bukan buat orang takut. Udah baca ayat 21 Kolose 3, 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Terjemahannya betul, supaya jangan jadi anak durhaka. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Bahasa Bataknya Pak, coba. Supaya mereka jangan jadi orang durhaka. Hebat ya, mama hampir nggak bisa nyakiti hati anak, karena mama tahu betapa susahnya mengandung dan melahirkan. Ternyata bapak yang bisa menyakiti. 3 ayat 21. Ada yang sudah ketemu Pak Sibarani?
Ada, coba Pak Limpo. Hamu kabawa haoleng hamu ma parti hutamu nabi jala unang majuki kamu maradukun nasida. Panjang juga. Hamu akka ama-ama unang kita lihamu akka anak pemuna asa unang madiri. Putus asa dia. Oh, iya. Jangan putus asa berdiri. Bunuh diri, betul yang bisa. Ngeri, hanya Bapak bisa nyakiti hati anak. Maka itu mulai hari ini semua kita, Bapak-bapak, tegas boleh, jangan keras pada anak. Beda loh, keras dengan tegas. Bapak-bapak, mendisiplin harus, tapi jangan jahat kepada anak. Setuju ya? Amin. Nah, ayat yang kedua saya ceritakan. Satu kali, saudara. Tahun 79, saya nggak akan lupa. Sejak tahun itu, saya itu sudah ngurus banyak anak-anak. Saya itu suka sayang dengan bayi-bayi. Ya dulu belum ada Pampers. Tapi saya nggak tahu. Dari tahun 70-an itu, saya sudah, maaf, ada bayi berak, bayi kencing, saya sudah bisa ngurus. Saya juga heran kenapa Tuhan beri hati itu. Nah sampai suatu hari, nah ini penting sekali. Saya itu sadar. Ayo yang belum ngeh hari ini. Walaupun kita tidak kidal, kalau kita gendong bayi, kepala bayi harus ada di tangan mana kita? Aneh bukan? Saya itu coba gendong tangan kanan, kok gak enak. Loh bapak-bapak iya atau tidak? Ya. Loh, ini ada apa? Nah ini juga satu konsep yang saya percaya di Alkitab pasti ada jawabannya. Kenapa? Kalau gendong bayi kok kepalanya nggak enak di tangan kanan ya? Masih tangan kiri bisa mantap begitu. Tahun 81 saya ketemu jawaban. Ada di Alkitab. Ayat terakhir ini, betul terakhir. Kidung Agung 2 ayat 7. Waduh, saya menangis saudara. Ih, sedetail itu Bapak kita di surga. Kidung Agung 2 ayat 7. Nah ini saya minta juga bahasa Bataknya dibaca. Setelah Mazmur, Amsal, Khotbah, Kidung Agung 2 ayat 7. Oh ayat 6. Terima kasih, saya salah. Makasih Michael. Ayat 6. Ayo baca bahasa Indonesianya dulu. 1, 2, 3. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya menurut aku. Bayangkan, ini aja tertulis di Alkitab. Jadi ternyata Papa kita di surga kalau gendong kita juga. Di mana kepala kita? Tangan kirinya. Saudara kagum nggak? Tangan kanannya ngapain? Paling bong, ayo baca bahasa Bataknya. Tangan nahapilang makaul uluku jala tangan nasyamun makaul daging. Sama kiri. Hapilang kiri. Kenapa? Mengutuk kepala. Ya kepala tangan kiri toh. Iya. Iya. Hapilang makaul uluku kepalaku. Mengutuk kepalanya. Apanya? Tangan kiri memeluk kepala. Iya. Terus tangan kanan memeluk tubuhnya. Tubuhnya. Oh berarti bahasa Batak lebih jelas ini kalau begitu. Kagum nggak saudara? Sampai segitunya. Lalu apa jawaban Tuhan? Secara ilmiah. 9 bulan 10 hari. Satu-satunya suara yang rutin 24 jam penuh didengar oleh bayi adalah detak jantung mamanya. Betul nggak? Betul. Suara lain nggak ada. Ini terus 9 bulan 10 hari. Jantung sebelah kiri dada atau kanan? kiri. Wih. Tahu? Jadi begitu anak ini dipeluk mamanya di sebelah kiri tangannya, langsung nempel ke dada. Kenapa dia diam? Karena dia hafal ini suara yang aku dengar. Hebat. Maka itu nggak enak kita gendong bayi kepala di tangan kanan. Aduh, saya harus tambah satu ayat lagi. Yesaya 46 ayat 4. Ini luar biasa.
Nggak ada Tuhan lain di dunia sehebat Tuhan kita. Yesaya 46 ayat 4. Terima kasih Papa, engkau luar biasa. Ya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, berarti kalau sampai kita ubanan sudah tua dan masih digendong, dan Papa berkata aku mau gendong kamu terus mau melakukan, berarti di mata dia kita tetap anak-anak. Enggak, amin. 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 Lo betul nggak? Kalau sampai masa tua dia gendong kita, sampai masa putih rambut kita aku tetap dia, ini mengharukan sekali. Maka itu nggak usah ketakutan bertemu Papa. Amin. Tapi kita sadar dia Papa yang luar biasa. Haleluya. Maka itu yang rambut putih jangan disemir supaya tetap digendong. Istilahnya saja. Keren ya? Nah, maka itu Kristen bukan agama, tapi kehidupan. Amin. Senang nggak jadi anaknya? Senang. Jadi jangan merasa canggung. Itu dia. Satu kali saudara, aduh kalau saya ingat kisah ini, ya ada seorang bapak sudah punya anak, memang usianya lebih muda saya tapi nggak jauh. Pertama kali Tuhan pulihkan dia, itu saya nggak akan lupa. Aduh, dia menangis setelah ketemu saya sebagai papanya dan kira-kira hampir sebulan. Tapi Roh Kudus gerakan saya, kamu ke toko itu cari mobil-mobilan. Nah, Tuhan bilang berikan orang itu yang kamu baru jadi anak. Saya tuh mikir, apa nggak tersinggung? Sudah umur segitu, saya punya anak, saya suruh beli mobil-mobilan. Dan Tuhan kasih spesifik warnanya dan merek mobil, karena saya kenal suara papa saya. Ya udah, cuma saya juga hati-hati juga. Kalau dikasih marah nggak dia nanti? Tapi saya yakin. Tapi saya nggak tahu ada apa. Setelah itu saya ketemu. Maaf ya, nggak tahu ini Roh Kudus kok gerakkan papa untuk kasih kamu hadiah ini, tapi kamu jangan marah loh ya. Apa itu Pak? Sudahlah kamu bukan. Saudara di depan istrinya, dia mencari mobil itu yang dia pengen waktu dia masih kecil, umur 6 atau 7 tahun. Oh iya, dia menangis waktu dapat mobil itu. Saya peluk. Dan di situ saya yakin Yesaya 46 ayat 4 ini. Jadi kamu ngerti ya dengan Papa cerita ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.